在天坑废墟中绽放。若是飞行，圣灵城全程依靠风能运，同时也会散出大劫，但也有例外。牧尘，不过他身为化天，真的？他是太弱。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua The Great Ruler season kedua episode terbarunya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Mucem bersama Loli telah tiba di hadapan para tetua, di mana mereka memberitahu kalau Istana Longmo bisa saja menunggu kesempatan ini untuk bisa balas dendam kepadanya. Jadi karena itulah mereka akan memimpin tim ini bersama ketua akademi demi bisa melindungi Mucen. Selain mereka, ternyata Lingxi juga akan ikut yang tentu membuat Mucen senang. Tapi dia itu sempat terkejut karena baru tahu Loli begitu akrab dengan Lingxi sampai memanggilnya sebagai kakak. Baru kali inilah mereka melihat Lingxi yang terkenal sangat dingin bisa tersenyum juga. Ketua akademi sendiri sangatlah senang karena dengan kehadiran Lingxi dalam kelompok mereka, maka perjalanan ini akan jauh lebih aman lagi. Di sini Lingxi langsung saja membuka sebuah portal untuk mempercepat perjalanan mereka. Alhasil perjalanan pun dilakukan. Tapi sebelum itu, kedua senior Mucen meminta ia untuk tidak mempermalukan Akademi Beichang. Ternyata pelatihan di Gunung Sengling akan disiarkan di akademi. Para murid Akademi Beichang juga telah menjadikan Mucen sebagai teladan, karena itulah mereka berlatih dengan sangat giat. Mucen tidak menduga ia akan membawa beban yang cukup besar. Cheng Sangsen bersama yang lainnya ingin melihat akan seberapa jauh Mucen melangkah nanti. Dan setelah dia kembali, Cheng Sangsen ingin bertarung dengan Mucen untuk memperebutkan gelar penguasa di Daftar Langit. Setelah melintasi portal barusan, Mucen bersama yang lainnya pun telah tiba. Formasi ini sangatlah hebat karena jika mereka terbang mungkin membutuhkan waktu seharian. Kini mereka telah berada tepat di hadapan kota Sengling, sebuah kota megah yang ada di reruntuhan lubang besar. Setiap kali Gunung Sengling terbuka, angin kuat akan turun. Ini menyebarkan banyak energi spiritual dan benda-benda lainnya. Inilah sebabnya kota Sengling beroperasi dengan mengendalikan energi angin. Sementara itu di sekitaran Gunung Sengling lahir makhluk unik yang bisa mengendalikan angin. Pembukaan Gunung Sengling akan menjadi festival besar. Setiap 3 tahun orang-orang akan datang berkumpul di kota itu sambil menunggu harta karun datang dibawa oleh badai. Beberapa harta memang tidak berguna, namun ada beberapa harta yang sangat bagus. 在天坑废墟中绽放。若是飞行，圣灵城全程依靠风能运，同时也会散出大劫，但也有例外。 Kini mereka akan pergi ke Pavilion Sengling karena para generasi muda hebat sudah berkumpul di sana. Sesaat kemudian, Mucen bersama yang lainnya telah tiba di Pavilion Sengling. Ketua akademi mempersilahkan Mucen untuk istirahat. Sementara mereka itu akan pergi ke atap demi menemui beberapa rekannya. Mucen bersama Loli dan Lingxi teruslah mengamati orang-orang di sana. Lingxi meminta Mucen untuk tidak meremehkan orang-orang itu. Sebab di sini ada Istana Longmo, Gunung Suanyin, Kota Tianding, 3 asosiasi bisnis besar, dan masih banyak lagi orang hebat di sana. Nah, perhatian para bujang di sana tertuju kepada kecantikan Loli dan Lingxi. Mereka pun tahu kalau pria di sana adalah Mucen. Sesaat kemudian kita diperlihatkan seorang wanita yang juga tidak kalah cantik. Ia bernama Xia Yoren dari asosiasi Jiuxia. Ia ternyata mengenali Lingxi dan menanyakan tujuannya kemari. Inilah kali pertamanya dia melihat Mucen karena sangatlah terkenal setelah mengalahkan Molongji. Karena bagaimanapun, asosiasi Jiuxia mampu mendapatkan banyak informasi di seluruh dataran Beichang. 1 bulan lalu, ia baru saja memasuki level Huatian fase akhir, namun telah mampu mengalahkan Molongji. Tapi dia bingung mengapa Mucen berani kemari. Sepertinya informasi mereka belumlah diperbarui. Pasalnya, Mucen baru saja mencapai level Tongtian fase awal. Xia tidaklah pernah menduga dalam 1 bulan dia itu sudah mampu naik ke tahap tersebut. 牧尘，不过他身为化天，真的？
Xiao Yoren memperkenalkan dirinya yang mana dulu dia itu pernah belajar singkat di Akademi Beijing selama 1 tahun. Jadi bisa dikatakan ia adalah senior mereka. Tujuannya kemari juga sama. Xia yakin mereka belum mencoba rintangan fisik dari tempat itu. 3 rintangan besar sebelum level Jizun merupakan hal yang menakutkan. Dan semakin kuat potensi seseorang, maka rintangannya akan semakin sulit. Jadi jenis seperti Mu Chen pasti akan dalam masalah. Bahkan Liu Ying dari Asosiasi Anying Akademi Huangling dan Joshua dari Gunung Suanyin pernah gagal dalam rintangan fisik. Joshua yang kesal meminta Liu untuk menghentikan Xia karena bagaimanapun dia adalah tunangannya. Liu sadar betul Joshua hendak memprovokasinya, tapi karena mereka adalah tunangan, maka dia harus menyapanya. Mereka pun datang sambil membicarakan Wen Busang dari kota Tianding dan juga Dong Yuan dari Asosiasi Tianyuan. Selain itu ada juga Xiao Yoren yang adalah tunangannya. Di sini Liu Ying pun memperkenalkan dirinya kepada mereka. Tapi Xiao Yoren tidaklah terima hubungan mereka diberitahukan. Pasalnya itu adalah gimmick dari kerja sama saja. Ia sama sekali tidaklah mengakuinya. Joshua sendiri akan menghukum Mu Chen karena menuduh dia telah menggoda kakak iparnya. Serangan hendak ia lakukan, namun Mu Chen bisa dengan mudah membalikan keadaan. Ternyata Dong Yuan juga ada di sini. Ketegangan antara murid Akademi Beijing dan Asosiasi Anying menjadi perhatian semua orang. Karena kapan lagi mereka bisa melihat pertarungan besar. Liu Ying paham Joshua sudah tidaklah sopan. Namun dia mengingatkan kalau Mu Chen telah berani menggoda tunangannya. Dan juga mempermalukan Asosiasi Anying. Mu Chen menanyakan apa yang dia inginkan. Seseorang hendak menghentikan perselisihan itu, namun dia malah menyentuh seorang pria dan seketika saja dia langsung meledak. Alhasil perhatian pun berpindah ke arah pria itu yang ternyata dia adalah Mo Xingtian dari Istana Longmo. Kekuatannya tidaklah main-main dan tugas yang telah diberikan kepadanya adalah menghabisi nyawa Mu Chen. Serangan dilakukan oleh Loli namun mudah ditahan olehnya. Mu Chen menghentikan tindakannya dan meminta Mo Xingtian untuk segera pergi. Sedangkan Liu Ying tidak ingin terlibat dalam urusan mereka. Sementara Lingxi ini terlihat sangatlah tenang. Ternyata Mo Xingtian sudah mensimulasikan bagaimana cara dia menghabisi Mu Chen. Dan percaya diri dia hendak menyerangnya. Namun Lingxi segera memberikan peringatan kepadanya. Hanya saja serangan itu masihlah belum bisa menghentikan Mo Xingtian. Serangan coba dia lakukan, tapi dengan sangat mudah Lingxi menghancurkan semuanya. Dan bahkan menghentikan pergerakan Mo Xingtian dalam formasi miliknya. Atas apa yang terjadi, kini nyawa Mo Xingtian lah yang dalam bahaya. Mu Chen sempat tidak menduga Mo Xingtian itu masih dapat bertahan dari serangan awal Lingxi. Semua itu terjadi karena ia masihlah belum serius. Pasalnya di hadapan kekuatan level Jizun, ia tak akan bisa lepas dari serangan Lingxi. Alhasil semua orang pun terkejut karena ia masih muda namun sudah berada di level Jizun. Tapi sebuah tekanan langsung saja muncul di mana ia sangatlah kesal kepada mereka yang berani menindas yang lemah. Formasi pada Mo Xingtian pun dihancurkan. Kekuatan ini berasal dari naga hitam. Berhubung perselisihan mereka semakin besar, jadi Lingxi kembali menggunakan berbagai formasi penyerangan. Yang membuat naga hitam tersadar kalau dia adalah master formasi yang dimiliki oleh Akademi Beijing. Beberapa formasi miliknya dapat mudah naga hitam atasi. Dan begini situasi pun semakin memanas saja. Untungnya ketua Akademi datang dan meminta naga hitam untuk segera berhenti. Karena jika tidak, peperangan akan terjadi di antara mereka. Adu kekuatan pun terjadi yang menyebabkan tekanan dan ledakan kekuatan besar telah terjadi di tempat itu. Ketua Akademi mengingatkan naga hitam kalau Istana Longmo bisa saja tersingkir sebelum latihan ini dimulai. Naga hitam tidaklah terlalu peduli. Selain itu mereka juga sudah sangat berani datang kemari. Jadi Istana Longmo akan membuat mereka mengingat kembali tentang pertarungan sebelumnya. Naga hitam bersama Mo Xingtian pun pergi dari tempat itu. Sedangkan ketua akademi meminta semua murid untuk kembali. Terlihat kalau Liu Ying hendak memprovokasi murid lainnya, namun Dong Yun tidak terlalu tertarik. Xiao Yoren memuji kemampuan Mu Chen, sepertinya latihan kali ini akan sangat menarik. Ia pun pergi dari hadapan mereka.
Pada sore harinya, Mu Chen tengah bersantai. Namun Loli mengingatkan kalau besok adalah hari di mana pelatihan dimulai. Jadi dia penasaran Mu Chen tengah memikirkan apa. Ternyata dia itu merindukan alam Beiling. Kala itu ada seorang master di level Rontian yang telah menguasai sebuah wilayah. Tapi sekarang dia sudah berada di level Tongtian. Loli yakin keluarganya pasti akan sangat bangga kepadanya. Sebelum pergi, Mu Chen pernah berkata kepada ayahnya kalau dia itu akan pulang bersama ibunya. Jadi suatu hari nanti dia akan menemukan keberadaan ibunya. Namun Mu Chen sadar betul kalau saat ini dia masihlah belum cukup kuat. Loli tetap meyakinkannya kalau semua itu pasti bisa Mu Chen atasi. Seharusnya rintangan itulah yang mengkhawatirkan kedatangan Mu Chen. Di sini Mu Chen pun menggoda Loli karena dia tahu betapa khawatirnya ia saat ia melewati tantangan untuk mencapai level Tongtian. Loli sempat kesal kepadanya, tapi dia mengingatkan kalau di latihan nanti ada Mo Xingtian yang sudah melewati rintangan fisik. Istana Longmo pasti tidak akan pernah melepaskan Mu Chen. Mu Chen paham betul kalau cepat atau lambat pertarungan akan terjadi. 想家跟老爹说过，将来一个融天境的强者，就还担心吗？你还好意思提？公，早晚会有一战。 Selain Mo Xingtian, ada Li Huing dan para murid lainnya. Mereka telah memiliki kekuatan untuk bisa melewati rintangan fisik. Jadi Loli takut hal yang berbahaya akan mengancam Mu Chen. Jadi itu berencana untuk ikut, namun karena kuota hanya satu, jadi Mu Chen memintanya untuk tidak perlu khawatir. Selain itu ia berjanji untuk membawa pulang pencucian Sengling agar bisa digunakan oleh Loli juga. Padahal benda ini sangatlah langka, namun Mu Chen malah berencana untuk membawanya pulang. Sebenarnya Loli agak kesal kepada Xia karena menjadikan Mu Chen sebagai tameng perjodohan mereka. Mu Chen berjanji ia tidak akan ikut campur dalam masalah Xiaoyaoren. Tapi bukan berarti Loli tidak ingin mereka dekat. Karena dengan kemampuan Xiaoyaoren mungkin dia bisa membantu Mu Chen. Loli meminta Mu Chen agar tidak berjuang seorang diri. Karena selama ini Mu Chen selalu menanggung masalah seorang diri. 还有那个夏悠然，他们之间的是非。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya malah bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Pelatihan di Gunung Zhengling telah dimulai. Hanya saja lingkungan dari tempat ini tidaklah sesederhana itu. Bahkan setelah melewati rintangan fisik, mereka akan tetap sulit untuk bisa melindungi diri sendiri. Mo Xingtian sendiri akan mengincar Mu Chen. Sedangkan Mu Chen itu menemukan sesuatu yang tak asing bagi dirinya. Di dalam sana, ia juga telah bekerjasama dengan Xiaoyaoren. Tapi pertarungan harus dirinya lakukan, di mana dia akan bertarung dengan Dou Yuan, bahkan juga dengan Li Huing. 圣灵山环境恶，你知道该如何？上古天都来了，时空六。虽然危险，如愿。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.